Dan saya pikir ini akan ada pernikahan. Resepnya satu, membuat penasaran. Dan kalaupun dia akan menikah dalam waktu diantaranya ini tadi, saya pikir sebenarnya dia ini masih sangat mungkin untuk kembali ke... Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pertama kali nonton, itu saya pikir, oh ya sudahlah, ini clickbait untuk YouTube. Besoknya ada lagi, oh kayaknya ini penontonnya banyak, terus diulang. Terus muncul lagi, terus muncul di TV, terus semuanya. Saya nggak bisa mikir lagi, ini apa? Marcel Widianto dan Celine Evangelista. Ini terlalu sulit untuk dicerna. Saya memakai semua bagian otak saya untuk berpikir, tetap belum mengerti ini seperti apa formulanya. Tapi yang pasti video tentang mereka ini selama 1 atau 2 bulan ke belakang ya, ini jadi pembicaraan. Dan saya pikir ya sudahlah, ini kan konten mereka. Saya nggak mau pansos di situ, tapi terus ternyata yang nge-DM saya semakin banyak. Minta dibacakan bagaimana percintaan mereka. Dan karena channel saya ini nggak akan mungkin berkembang tanpa kontribusi dari kalian semua, maka inilah dia, Marcel Widianto dan Celine Evangelista. Akan seperti apa? Apa yang membedakan bacaan saya dengan bacaan peramal atau penerawang atau pemberi firasat yang lainnya? Adalah karena saya memasukkan teori-teori dan mencoba menjelaskan sesuai dengan konteks yang ada. Sehingga dengan bahasa yang sesederhana mungkin yang bisa saya berikan, kalian akan bisa mengambil sari dan manfaat yang pasti akan berguna dalam kehidupan kalian. Jadi saya nggak hanya membicarakan tentang artisnya, tapi sari dari kejadian ini agar kalian mendapatkan manfaat yang sama atau menghindari lubang yang serupa. Dan untuk itu kita lihat dari kartu yang pertama. Apa yang dinamakan dengan hyper reality atau realita hyper? Kok aneh ya jadinya realita hyper ya. Hyper reality itu adalah realita di atas realita. Realita yang berikutnya saat kita mempersepsi sebuah realita. Dan bagaimana media ini membawa hyper reality ini menjadi semakin nyata. Kalau dulu kita nonton hanya di radio dan kita membayangkan, terus kemudian kita nonton di TV, tapi harus nonton di ruang tengah atau di kamar tidur kita. Sekarang realita itu yang sudah menjadi hyper reality ini masuk ke tempat-tempat yang tidak pernah mereka masuki. Coba di sini, siapa yang ke WC tapi nggak bawa handphone? Pasti mustahil kita menemukan orang yang semacam itu. Jadi, sesuatu yang dikatakan berulang kali, ini akan menciptakan realita yang tersendiri. Dan inilah juga rumus media, menciptakan realita yang mereka ingini. Kebohongan yang dikatakan berulang kali, itu akan lebih kuat daripada kenyataan yang sebenarnya. Apakah mereka berdua ini bohongan? Banyak konten-konten yang membahas settingan atau bukan, apakah ini bohong atau bukan. Tapi satu kata untuk mereka berdua ini cerdas. Atau at least orang-orang yang di belakangnya. Karena rumusnya ini di media itu, kalau nggak sesuatu yang memang pantas, jadi orang ini memang cocok untuk yang satunya. Kayak kemarin itu Maudy Ayunda yang akhirnya menikahi opa-opa Korea, American Korean, yang ya udah pantas ya mereka berdua ini bibit bebet bobotnya. Atau kalau enggak, satukan orang yang nggak akan mungkin bersama atau mustahil, maka ini pasti akan menjadikan kehebohan tersendiri. Dan ini adalah satu hal yang kalau menurut saya awalnya pasti tidak disengaja, tapi menjadi sebuah tontonan yang menarik dan menghebohkan. Kehebohannya ini di mana sih letaknya? Oke, saya akan jelaskan kepada kalian dan saya yakin kalian sekarang pasti akan pintar. Media itu butuh bahan bakar, dan bahan bakar mereka ini adalah kehebohan. Kita mendengarkan atau melihat berita tentang Pak Dodi versus Pak Faisal, atau kita tarik mundur ke belakang tentang meninggalnya mendiang Vanessa Angel dan Bibi. Di antaranya banyak kejadian-kejadian yang lainnya. Atau contoh paling gampang adalah bagaimana Nikita Mirzani yang dengan kontroversinya ini terus kemudian menjadi sangat terkenal di Indonesia. Dan ini ternyata tidak hanya menguntungkan mereka, tapi menguntungkan media yang meliputnya juga. Karena mendatangkan massa dan traffic untuk datang ke kanal mereka. Resepnya satu, membuat penasaran. Dan saat hal ini dihembuskan, maka ini akan bisa dibancak rame-rame kepada media-media yang lainnya. Maka ini adalah satu hal yang memang media akan sangat senang untuk meliputnya. Karena mendatangkan cuan bagi mereka. Dan zaman sekarang, zaman digital seperti ini, satu orang dapat cuan, yang lainnya juga akan keciprat. Maka media-media yang lain ini juga akan ikut mengendorse mereka ini tadi. Diundang ke podcast mereka atau ke acara TV mereka, menanyai tentang kebenaran cerita ini tadi, dan mendapatkan pemirsa dari tayangannya. Kembali, kalau satu pasangan yang pantas, setelah berita itu dinaikkan,
maka itu nggak akan bertahan lama. Tapi saat ada keraguan di sana, maka semua orang akan membicarakannya. Contohnya misalkan dengan kehadiran Limbat. Orang-orang bertanya-tanya, Limbat ini memang nggak mau ngomong, nggak bisa ngomong, atau karena satu perjanjian atau hal yang lain, dia ini nggak bisa ngomong. Nah, semua orang penasaran, bertanya-tanya, sehingga saat ada satu konten yang mengatakan bahwa dia ini ngomong atau berbicara, maka konten tersebut langsung mendatangkan pemirsa yang ingin menontonnya. Apakah ada yang salah dalam peliputan seperti ini kalau ternyata mereka ini terbukti berbohong, jadi nggak memiliki perasaan yang seperti mereka katakan? Saya pikir enggak, karena nggak ada yang dirugikan di sini. Kecuali yang mungkin orang-orang yang lain yang berpikir bahwa menjadi seseorang seperti Marcel itu terus akan bisa selalu ya mendapatkan wanita yang secantik dan sekaya Shelin Evangelista. Nah, ini kan kalau menurut saya butuh pembicaraan lebih jauh lagi. Dan sulit untuk tidak melipir ke body shaming kalau kita membicarakan tentang dua orang ini tadi. Tapi yang pasti kalau sesuatu ini terjadi tapi nggak ada hal yang lain seperti itu yang juga terjadi, maka kita pasti akan bertanya-tanya dong, apakah ini benar anomali atau ini sebenarnya adalah sebuah rekayasa industri? Maka kalau menurut saya, mereka berdua ini adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Maka nggak usah terlalu serius. Udah nikmatin aja apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan. Anggap saja ini adalah sebuah hiburan. Seandainya ada seorang pria yang seperti Marcel, terus kemudian memiliki cinta atau diberikan cinta seorang wanita seperti Shelin, akan seperti apa? Nah, seperti itulah realitanya nanti. Toh dari sini kita akan tahu bahwa Shelin ini adalah seorang single parent yang harus menghidupi 4 orang anaknya ya. Jadi ya, hitung-hitung kita ikut beramal dan berderma memberikan penghasilan dan juga pemasukan untuk orang yang memang jago di bidangnya seperti ini. Tapi di luar dugaan loh, ternyata Shelin dan juga Marcel ini kalau disatuin itu chemistry-nya dapat. Marcel memang nggak dipungkiri ya, dia ini gampang banget untuk ngeblend dengan orang lain. Beberapa kali saya syuting bareng dengan dia, dan mungkin kalau kita boleh bilang yang paling berjasa adalah Kang Denny Cagur di sini. Tapi kita lihat bahwa Marcel ini sudah memiliki panggungnya sendiri. Dan kali ini sepertinya memang dia memiliki satu spotlight-nya. Selain Evangelista, setelah Stefan William, orang pasti akan kaget jika cintanya ini akan berlabuh kepada seorang jenaka seperti Marcel. Nah ingat, tidak ada yang dosa di sini. Yang penting jangan terus semua orang yang seperti Marcel berharap dapat janda cantik kaya raya seperti Shelin Evangelista. Nah, akankah ada pernikahan? Nah itu pertanyaan yang paling sering di DM-kan di komen di YouTube saya. Nah, kita akan lihat. Wah, ada kartu pernikahan. Dan saya pikir ini akan ada pernikahan. Oke, tapi pernikahannya di layar kaca atau di layar handphone saja. Mungkin sama seperti pernikahan antara Ayu Ting Ting dan Igun berapa 3 tahunan yang lalu ya, saat meluncurkan lagu Pengen Kawin ya, atau apa ya. Jadi kalau menurut saya, mau kawin kalau nggak salah ya, ini akan berakhir ke sana. Jadi kalau saya boleh ramalkan, ini akan berakhir ke pernikahan. Ini kartu pernikahannya. Dan sepertinya ini akan terjadi mungkin kalau nggak di akhir tahun ini, di tahun depan. Yuk kita doakan semoga mereka menikah. Apakah akan ada pernikahan sebenarnya untuk mereka? Oh iya, kalau saya pikir Marcel ini akan menikah, tapi yang nggak dengan Shelin Evangelista. Dia akan menikah dengan seseorang yang dia sebenarnya sudah mengenal dari lama, tapi mungkin belum berani mengungkapkan isi hatinya. Kalau menurut saya, dia akan menikah dengan seseorang yang akhirnya dia berani mengungkapkan isi hatinya. Mungkin ceritanya bersama, tapi ya bukan dengan Shelin Evangelista. Nah, kira-kira Shelin akan menikah dengan siapa? Kalau saya lihat di sini, Shelin ini kayaknya akan sendiri dalam waktu yang akan sangat lama. Sangat lama itu ya, kalau saya bilang ya mungkin lebih dari 1 atau 2 tahun. Ini yang saya lihat. Dan kalaupun dia akan menikah dalam waktu diantaranya ini tadi, saya pikir sebenarnya dia ini masih sangat mungkin untuk kembali ke Stefan William yang merupakan ayah dari anaknya yang terakhir. Tapi apakah mungkin? Kalau saya pikir ini mungkin. Tapi untuk sementara waktu, yuk kita nikmati saja Marcelin atau Semar. Apa sih? Coba tuliskan untuk kalian semua yang mendukung. Biasanya kan ada nih netizen yang berkumpul membentuk satu persekutuan untuk nama-nama ini tadi, seperti Leslar, seperti itu. Saya pengen tahu menurut kalian seperti apa. Dan untuk kalian yang memang percaya banget, coba saya mau tahu komentar kalian di sini. Untuk siapapun yang ingin mengetahui masa depan kalian, saya akan tunjukkan menggunakan kartu masa depan paling sesuai dengan pilihan kalian harus melewati jalan yang mana. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.